Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini teman-teman berjumpa kembali bersama Ustazah Zafira di pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai, kita akan doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Di sini Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran matematika. Yang pertama, pastikan fokus. Kedua, pastikan mengerjakan proyek. Ketiga, pastikan tuntas. Dan yang keempat, pastikan melapor. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan membaca basmalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk hari ini, tema kita yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Lalu subtema yang ketiga yaitu memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Dalam surat Ibrahim ayat 34, dan Dia telah memberikan kepadamu atau keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Di sini adalah organ-organ pernafasan pada manusia, yaitu ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Lalu di sini cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Yang pertama ada menanam pohon. Kenapa kita harus menanam pohon? Karena pohon itu menghasilkan oksigen pada proses fotosintesis. Sehingga ketika di lingkungan kita banyak pohon, itu akan terasa sejuk udaranya. Lalu yang kedua, membersihkan lingkungan sekitar. Tujuannya agar lingkungan kita lebih bersih dan bebas dari debu ataupun kotoran. Lalu yang ketiga, yaitu olahraga. Agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Lalu yang keempat, makan makanan bergizi seperti protein, serat, vitamin, karbohidrat, dan lemak. Dan pastikan itu sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Lalu yang selanjutnya, menjaga kelembaban ruangan. Jadi pastikan di rumah teman-teman sirkulasi udara ataupun cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah itu sesuai agar ruangan teman-teman atau rumah teman-teman itu terasa nyaman. Lalu yang selanjutnya, menghindari zat-zat berbahaya yang dapat merusak organ pernafasan. Nah, contohnya di sini rokok. Karena rokok itu mengandung beberapa zat yang berbahaya yang dapat merusak organ pernafasan tubuh kita. Yang selanjutnya atau yang terakhir ini menggunakan masker. Nah, pada pandemi ini kita diharuskan menggunakan masker ketika keluar rumah agar terhindar dari virus. Oke. Selanjutnya, di sini ada lagu tema kita hari ini mengenai cara memelihara organ pernafasan manusia. Nah, di sini lagunya menggunakan nada Hey Tayo. Teman-teman tentunya sudah tahu ya lagu Hey Tayo itu seperti apa. Kita nyanyikan bersama-sama ya teman-teman ya. Siap? Oke, 1, 2,
3. Hei kawan, jaga selalu lingkungan, jangan sampai tercemar oleh polusi. Hai kawan, ayo jaga lingkungan, jangan sampai tercemar agar udara bersih. Menanam pohon, olahraga, makan makanan yang bergizi. Mari lakukan agar tubuh sehat. Bersama teman, ciptakan udara bersih. Hai kawan, ayo jaga lingkungan, jangan sampai tercemar agar udara bersih. Alhamdulillah kita sudah bernyanyi bersama-sama mengenai lagu tema kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bernyanyi bersama-sama. Kita lanjut ya ke pembelajaran matematika hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal dan persen. Tujuan dan manfaat pembelajaran matematika hari ini, yang pertama, teman-teman diharapkan mampu memahami konsep pecahan desimal dan pecahan persen secara tepat. Yang kedua, teman-teman diharapkan mampu menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dan persen secara benar. Penerapan pembelajaran matematika pada materi pecahan direlevansikan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang warisan pada surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, serta Quran surat Al-Baqarah ayat 267 tentang zakat. Nilai-nilai karakter yang muncul pada penerapan pembelajaran matematika yang direlevansikan dengan pecahan yaitu teliti, tanggung jawab, adil, dan peduli sosial. Selanjutnya kita ke materi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Kita baca dulu ya, di sini informasinya. Menjumlahkan atau mengurangkan dua bilangan desimal adalah menjumlahkan atau mengurangkan angka-angka yang nilai tempatnya sama pada kedua bilangan tersebut. Contoh soalnya. Di sini 0,25 ditambah 0,42 sama dengan, teman-teman bisa menyelesaikannya dengan cara bersusun, penjumlahan bersusun. Oke, ini sama saja seperti penjumlahan bersusun pada umumnya, hanya saja untuk komanya teman-teman disetarakan, diluruskan. Oke, nah di sini 0,25 ditambah 0,42. Kita jumlahkan seperti biasa ya, 5 tambah 2, 7, 2 tambah 4, 6, lalu 0 tambah 0, pastinya 0, berarti 0,67. Nah, 5, 2, 7 ini merupakan nilai tempat perseratusan. Sedangkan 2, 4, 6 itu persepuluhan. Dan 0 itu merupakan satuan. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada 2,35 ditambah 1,5. Nah, di sini sama menggunakan cara bersusun. Tadi ingat informasinya, pastikan komanya itu setara dengan yang atas dan yang bawah. Ya, di sini 2,35 ditambah 1,5. Di sini sama ya, setara ya dengan komanya. Sejajar. Nah, tinggal kita tambahkan. Di sini berarti tinggal 5. Lalu 3 tambah 5, 8. Lalu 2 tambah 1. 3. Jadi 3,85. Mudah ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Di sini contoh soal untuk pengurangan. 1,75 dikurangi 0,23. Di sini juga menggunakan cara bersusun untuk penyelesaiannya. Kita tulis lagi, soalnya 1,75 dikurangi 0,23. Tinggal kita kurangi saja karena di sini sudah komanya sudah sejajar ya. Berarti 5 dikurangi 3, 2. 7 dikurangi 2, 5.
1 dikurangi 0, 1. Jadi 1,52. Contoh soal berikutnya mengenai pengurangan pada pecahan desimal. Di sini 5,2 dikurangi 1,25. Sekarang kita tulis dengan cara bersusun seperti ini. Pastikan komanya juga sejajar. Nah, berarti anggaplah di sini ada 0. Ya teman-teman ya, karena kan tadi 5,2 saja. Berarti anggap di atasnya itu atau di sampingnya ini ada 0. Nah, kita sekarang kurangi 0 kurang 5. Tentunya tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi kita harus pinjam ke angka 2. Berarti ini 10. 10 dikurangi 5, 5. Lalu tadinya kan sudah dipinjam. Jadi sisanya 1. Ya, 1 dikurangi 2 tidak bisa. Jadi kita harus pinjam lagi ke angka 5. Jadi 11. Nah, 11 dikurangi 2, 9. Tadi sudah dipinjam 1, jadinya 4. 4 dikurangi 1, 3. Jadi 3,95. Selanjutnya, di sini ada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan persen. Kita baca dulu informasinya. Menjumlahkan dan mengurangkan persen bisa dilakukan dengan cara bersusun, seperti menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Contoh soal, di sini ada 45% ditambah 35%, sama dengan, cara penyelesaiannya teman-teman sama seperti tadi, bisa menggunakan cara bersusun. Kita tulis lagi, 45% ditambah 35%. Oke, ini penjumlahannya sama seperti bilangan bulat pada umumnya. Berarti 5 tambah 5, 10 ya. Disimpan satunya di sini. Berarti 1 tambah 4 tambah 3, jadi 80%. Mudah ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman sudah paham mengenai penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun. Kemudian di sini contoh soal selanjutnya, 65% dikurangi 28%. Di sini juga sama menggunakan cara bersusun. Ya, kita tulis lagi soalnya 65% dikurangi 28%. Tinggal kita kurangi saja. 5 dikurangi 8 tidak bisa, jadi kita harus pinjam ke angka 6. Jadinya 15 ya. 15 dikurangi 8, 7. Tadi sudah dipinjam angka 6-nya, jadi berkurang 1 menjadi 5, 5 dikurangi 2, 3. Jadi 37%. Selanjutnya di sini menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, di sini contoh soalnya berarti berupa soal cerita ya teman-teman ya. Ibu pergi ke pasar membeli 3,5 kg apel merah. Dan ayah membeli 2 kg apel hijau. Berapa jumlah apel yang dimiliki ibu dan ayah jika digabung? Berarti kalau berapa jumlah apel yang dimiliki ibu dan ayah jika digabung, cara penyelesaiannya dengan cara ditambah atau dijumlahkan. Penyelesaiannya di sini ada 3,5 kg apel merah ditambah 3 kg apel hijau. Nah, kita gunakan dengan cara bersusun. Nah, karena 2 itu merupakan satuan dan tidak ada koma, jadi kita tambahkannya dengan cara seperti ini. Ya, jadi 2-nya di depan, karena 2 itu merupakan nilai tempatnya satuan. Jadi ini 5, langsung disimpan saja di bawah. Lalu 3 tambah 2, 5. Berarti 5,5. Jadi, jumlah apel yang dimiliki ibu dan ayah adalah 5,5 kg. Contoh soal selanjutnya, di sini ada dalam keranjang terdapat 10 kuintal jeruk. Kemudian jeruk itu diambil oleh paman sebanyak 2,5 kuintal. Berapa sisa jeruk yang ada pada keranjang? Nah, kalau pertanyaannya berapa sisa, biasanya itu cara penyelesaiannya dikurangi.
Kita lihat penyelesaiannya, 10 kuintal jeruk dikurangi 2,5 kuintal jeruk. Oke. Kita juga bisa menyelesaikannya dengan cara bersusun. Nah, karena 10 ini merupakan nilai tempatnya satuan, jadi cara menyimpannya begini teman-teman. Ingat ya, 2 ini satuan, jadi sejajar dengan angka 2. Oke, nah untuk komanya itu di belakang angka satuan ya. Karena bagian atasnya atau 10 itu tidak ada koma, jadi kita anggap ada koma 0. Oke? Nah, berarti 0 kurangi 5, karena tidak bisa kita pinjam ke angka 10. Jadi 10 dikurangi 5, 5. Lalu 10 tadi kan sudah diambil 1 ya. Jadi 10 dikurangi 1 sisanya 9. 9 dikurangi 2, 7. Jadi 7,5. Oke, jadi sisa jeruk yang ada pada keranjang adalah 7,5 kuintal. Baik teman-teman, di sini proyek matematika ada 5 soal. Oke, dan di sini perintahnya hitunglah hasil dari soal di bawah ini menggunakan rincian caranya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan caranya, yaitu menggunakan cara bersusun dan ditulis di buku tulis. Selanjutnya di sini ada review harian matematika tema 2, teknis pengerjaan review matematika. Yang pertama, pastikan membaca doa sebelum belajar. Kedua, membaca basmalah. Dan yang ketiga, mengerjakan review menggunakan cara hitung penyelesaiannya. Nah, untuk cara hitung penyelesaiannya menggunakan buku tulis matematika, kemudian mohon difoto dan diupload melalui Google Form pada lampiran cara hitung. Nah, nanti seperti biasanya di review harian matematika itu akan menggunakan Google Form. Nanti dari nomor 1 sampai nomor 15 itu teman-teman silahkan dijawab dan dihitung di buku tulis menggunakan rincian caranya. Nanti di bagian paling bawah setelah angka atau setelah nomor 15 nanti ada informasi seperti ini. Lampiran dokumentasi cara hitung penyelesaian soal dari nomor 1 sampai nomor 15. Jadi teman-teman nanti minta bantuan ayah atau bunda, teman-teman foto hasil cara hitungnya, kemudian teman-teman upload di add file ini di Google Form-nya. Ya. Kemudian yang keempat, paling lambat pelaporan review matematika pukul 15.00. Nah, alhamdulillah, informasi mengenai materi pembelajaran matematika hari ini sudah tuntas. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Selamat mengerjakan proyek dan review di rumah. Tetap semangat teman-teman. Semoga Allah selalu memudahkan pekerjaan teman-teman hari ini. Terima kasih. Ustazah tutup dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.